Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan para akhwat yang semoga masih selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih membimbing, menuntun dan menolong kita untuk tetap berada di atas keimanan dan tetap menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Ta'ala, dan masih tetap membantu kita untuk peduli dengan Islam kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para istri-istrinya, anak-anak keturunannya, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Amin. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh dua orang manusia yang cukup terhormat, disegani oleh orang-orang Quraisy, paling banyak mengorbankan harta dan tenaganya untuk Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sekaligus tidak berselang lama paman beliau Abu Thalib juga meninggal. Yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat terpukul dan dirundung kesedihan yang begitu sangat mendalam, sehingga para ulama sejarah mencatat peristiwa duka cita itu dengan nama Amul Husni, yaitu tahun duka cita, tahun kesedihan. Ya. Berhari-hari, berbulan-bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung kesedihan yang begitu sangat mendalam, sampai-sampai para sahabat nggak tega. Ya. Gak tega melihat junjungannya, melihat kekasihnya dirundung kesedihan dan duka cita yang berkepanjangan. Sampai akhirnya kemudian
para sahabat mencoba untuk melobi seorang wanita. Ya. Wanita ini tidak lain adalah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Khawlah radhiyallahu taala anha ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, "Ala tatazawwaju ya Rasulullah?" Wahai Rasul, jenengan enggak mau nikah lagi tah? Ya. Kata Khawlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Biman? Dengan siapa?" Kata Nabi. Maka Khawlah kemudian menjawab, "In syi'ta bikron wa in syi'ta saiban." Nek jenengan kerso Kanjeng Nabi sing gadis ada. Nek jenengan mau juga yang janda pun juga ada. Kata Khawlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya lagi, "Lah kalau gadis siapa orangnya? Kalau janda juga siapa orangnya?" Kata Nabi. Ya. Maka kemudian Khawlah binti Hakim ini menjawab, "Kalau gadis ya Rasulullah itu adalah anak orang yang paling engkau cintai." Siapa itu? Aisyah binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kalau janda siapa? Kalau janda ya Rasulullah itu adalah Saudah. Ya. Kata Khawlah, kalau janda ya Rasul itu Saudah. Nah, maka ibu sekalian coba kita perhatikan. Ya. Tawaran Khawlah ini sifatnya pilihan. Ya. Khawlah tidak mewajibkan Nabi untuk milih gadis. Dan Khawlah pun juga enggak mewajibkan Nabi untuk pilih janda. Ya Rasul, jenengan milih janda saja. Saudah ya Rasul, kasihan orangnya. Enggak. Ya Rasulullah, jenengan pilih yang gadis ajalah. Jangan yang janda. Enggak. Tapi Khawlah memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira milih siapa, Bu? Kanjeng Nabi ketika diberikan pilihan sama Khawlah. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih Saudah. Ya, seorang janda. Kemudian Khawlah mengatakan, ya, "Amanat bik." Ya Rasul, kalau Aisyah itu adalah seorang wanita, anak dia seorang lelaki yang engkau cintai, sedangkan Saudah ini seorang wanita yang amanat bik. Dia beriman kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi pun milih Saudah. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, "Kalau begitu kamu pergilah datangi Saudah kalau aku ingin melamarnya." Ya. Maka datanglah Khawlah ini, ibu-ibu semuanya, kepada Saudah. Kata Khawlah, "Wahai Saudah, sungguh telah datang berita gembira kepadamu." Saudah jawab, "Berita apa itu?" Ya. "Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dirimu dan beliau ingin menikahimu." Ya. Coba ibu-ibu perhatikan bagaimana sikap Khawlah, sikap Saudah ketika tahu Nabi ingin kepada dirinya melamar dan ingin menikahinya. Apa kemudian Saudah saking girangnya, saking senangnya kemudian mengatakan, "Oh, nek gitu jangan pakai lama. Hari ini pun ayo aku nikahkan sama Rasul." Enggak. Ya. Ternyata Saudah tahu diri, ibu-ibu. Ya. Meskipun dia senang, dia gembira, yang menikahi dia itu adalah seorang lelaki yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Saudah enggak sok-sokan. Ya. "Ayo wes ojo kesuwen." Ya. "Jangan tunggu besok, jangan tunggu seminggu lagi. Hari ini, sore ini aku nikahkan. Ayo cepetan." Engkau
apa? Ndak selak keduman, apa namanya? Selak ndak dipek wong. Kata Saudah begitu, tapi enggak. Kata Saudah begini, kalau begitu kamu pergilah dan datangi orang tuaku. Loh, ya. Masih tetap pakai aturan dan pakai etika Saudah. Enggak moro-moro kesenangan terus kemudian wes ndak urusan, ndak penting bapak, ndak penting wong tuane, sepenting aku rabi mbek Kanjeng Nabi. Mboten. Kamu pergi dan datangi orang tuaku. Maka pergilah Khawlah menemui ayahnya Saudah. Ya, kemudian Saudah mengucapkan salam ala Arab, ya. Karena waktu itu ayahnya yang bernama Zam'ah masih dalam keadaan musyrik. Khawlah mengatakan kepada ayahnya, "Wahai Zam'ah, sesungguhnya aku datang kepadamu ingin menyampaikan berita gembira." Berita apa itu? Bahwasanya Muhammad bin Abdullah bermaksud menginginkan putrimu dan menikahi putrimu. Apa jawab Zam'ah, ibu-ibu semua? Karena orang-orang musyrik meskipun mereka itu enggak suka dengan Islam, ya, benci dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka mengakui kepribadian dan akhlak Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Zam'ah ini karena dia sudah tahu karakter kepribadian dan wataknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai lama. Wes kalau begitu, kalau memang Muhammad bin Abdullah masih menginginkan putriku, segera sampaikan kepada Saudah. Kemudian ayahnya mengatakan, apakah Saudah juga menerima? Dia mau dengan pinangan Muhammad bin Abdullah? Jawabnya Khawlah, iya. Saudah mau dengan Muhammad bin Abdullah. Ya. Maka kemudian ayahnya mengatakan, kalau begitu panggilkan Muhammad bin Abdullah kemari. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi. Maka dipanggillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, okay. Jadi ini posisinya Kanjeng Nabi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai seorang lelaki biasa yang bermaksud meminang wanita. Ya. Harusnya kan kalau Nabi mau sok-sokan nih, ya gengsi lah. Masa aku sebagai Nabi kok disuruh datang? Ya harusnya orang tuanya lah, ya, Zam'ah yang datang ke saya. Tapi enggak. Nabi datang ke rumahnya Zam'ah, yaitu ayahnya Saudah datang. Dan kemudian dipinanglah Saudah binti Zam'ah ini, kemudian menikah dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu semua, perlu kita ketahui bahwa ternyata Khawlah ini memiliki spesialis sebagai mak comblang, Bu. Ya. Bukan hanya mak comblangnya Kanjeng Nabi dengan Saudah saja. Bahkan para ulama sejarah pun juga menulis konon Khawlah ini juga jadi mak comblangnya Kanjeng Nabi dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi memang beliau itu amal solehnya ya jadi mak comblang. Ya. Dan itu mak comblang itu di dalam Islam itu termasuk ya salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa Ustaz? Mak comblang kok amalan yang paling dicintai oleh Allah taala itu dari mana? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau ditanya sama salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabba ilallahi. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Dan amal apa ya Rasulullah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Kanjeng Nabi jawab, ya. Ayyun khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang lebih baik,
wa ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Nah, kira-kira mak comblang ini bermanfaat gak Bu sama manusia? Bermanfaat. Ya, apalagi mak comblangnya ini ya jodoh-jodohkan orang baik ketemu dengan orang baik. Ya. Wal a'ma wa khairul a'mali wa ahabbu ilallah, dan amal yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Ta'ala sururun tudkhiluhu 'alan nas, yaitu engkau menggembirakan manusia. Nah, ini Kanjeng Nabi kan masih sedih ya. Kemudian diberikan kabar gembira oleh Khawlah, mau dicarikan istri lagi. Senang Kanjeng Nabi, gembira. Pahala enggak? Pahala. Ya. Berarti kita memasukkan kebahagiaan, kesenangan kepada orang lain, itu amal soleh yang lebih baik dan dicintai oleh Allah. Ya. Makanya jenengan ya jadi profesi mak comblang ae. Ya. Ben amale wakeh. Manusia yang paling bermanfaat ku mak comblang. Ya. Manusia yang lebih baik dan lebih dicintai Allah amalnya itu orang yang memasukkan kegembiraan. Termasuk diantaranya golekno jodoh koncone. Nah, ibu-ibu semuanya, sebelum kita melihat bagaimana kehidupan Saudah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita mengenal dulu profil beliau, ya, profil beliau agar lebih dekat, lebih sayang, ya. Lebih dekat, lebih kita mencintai beliau. Lebih dekat, lebih kita ini bagaimana bisa mencontoh kehidupan Saudah untuk kita praktekkan meskipun gak sempurna. Mencontoh Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Saudah itu nama asli beliau Saudah. Satu kata saja, Saudah. Memang orang zaman dulu itu, apalagi ini Islam nggih, itu namanya enggak panjang-panjang Bu. Cukup dengan satu kata, Saudah, Hafsah, Aisyah, Hamzah, Ali. Satu kata Bu. Ndak kaya jenenge wong saiki. Ya. Jenenge wis ya Allah, bukan hanya satu kata. Sak kelurahan, sak kecamatan jenenge diborong kabeh. Sampai kadang ya capil ini kewalahan. Ya, mau bikin kakaknya, mau bikin KTP-nya ini kewalahan. Saking dawane jenenge. Ya. Akhirnya kemudian disingkat pun juga masih kerepotan. Ya. Joko, Subroto, Mangan Boto, entek limo lho kan. Ya, akhirnya disingkat ya apa iki? Ya. Akhirnya kemudian capil memberikan kebijakan, memberikan anak wajib 2 kata, tidak boleh 3. Ya, ya karena kerepotan itu Bu. Ya, makanya memang enak Islam memang jeneng itu. Ya, cukup dengan satu kata Ali, satu kata Utsman, selesai. Ya, jadi orang tuh manggilnya pun juga penak, gitu kan. Nah, Saudah ini adalah putri dari seorang lelaki yang bernama Zam'ah. Zam'ah putra dari seorang yang bernama Qais. Dan Saudah ini adalah wanita yang asli berkebangsaan Quraisy. Dilahirkan di kota Mekah. Ya. Jadi memang beliau seorang wanita yang murni asli wanita Quraisy. Nah, fisik beliau Saudah ini seorang wanita yang memiliki postur tubuh tinggi, jangkung Bu. Ya. Wajahnya nggak cantik, tapi yang nggak elek, ya, biasa. Ya. Kemudian Saudah ini dalam riwayat yang lain diceritakan beliau pada saat menikah dengan suaminya yang pertama yang bernama Sakron, ya, ada yang menulis dengan kata-kata Sukron, ya. Sukron bin Amr bin Abdus Syam
itu memiliki keturunan 5 atau tidak 6. Ya. 5 atau tidak 6. Ya. Itu dengan suami pertama. Ya. Kemudian ya, taruhlah bagaimana keadaan politik ya, kemudian keagamaan di saat itu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya mendapatkan rongrongan, ancaman, intimidasi, penindasan dari orang-orang Quraisy, ya, menyebabkan beliau harus hijrah bersama dengan para sahabatnya. Termasuk Saudah ini adalah salah satu di antara wanita yang ikut hijrah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2 kali. Nah, ini juga perlu kita ambil pelajaran, ibu-ibu semua. Ya. Mengapa para sahabat termasuk di antaranya Saudah ini kok harus mengikuti peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam sejarah itu ditulis hijrahnya kaum muslimin itu sebanyak 2 kali. Yang pertama hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia. Yang kedua hijrah ke negeri Madinah, Yasrib waktu itu. Nah, karena di saat itu kaum muslimin ya, mereka sangat terancam agamanya, sehingga kaum muslimin mereka itu tidak bisa mengamalkan dan menampakkan ajaran Islam di kota Mekah. Nah, maka demikian pula kita, ibu-ibu semua. Ya, taruhlah kita ini, Islam kita ini berusaha bagaimana kita ini mendekati Islamnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Islamnya kita yang berusaha mendekati Islamnya Kanjeng Nabi kemudian berjalan mulus? Enggak. Ada yang ya enggak disopo sama ayahnya, orang tuanya, mertuanya, dimusuhi bahkan, ya. Salam enggak pernah jawab, gitu kan? Bahkan kemudian sampai diputuskan silaturahim, disindar-sindir, ya. Bahkan kemudian diejek, bahkan bukan hanya keluarga, bahkan juga termasuk masyarakat. Nah, ini kan. Ya, maka persis sama keadaan ini seperti yang dialami oleh kaum muslimin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di dalam Islam ya, ada hukum di situ. Ya. Hukum yang pertama, kalau kita mampu untuk bersabar, ya, bersabar. Kemudian yang kedua, kita masih bisa menampakkan, mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itu hijrah dianjurkan. Hijrah dianjurkan. Ini sebagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ya. Ketika beliau ditanya, wahai Syekh, saya ini ketika bermaksud untuk mengamalkan ajaran Islam, ya, saya ini dimusuhi sama keluarga, dimusuhi sama masyarakat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Maka saya itu menjawab, kalau Anda bisa bersabar dan bisa menampakkan syariat Islam di situ, maka dianjurkan untuk berhijrah. Ya, dianjurkan. Hukum yang kedua, kalau kita punya kemampuan untuk hijrah, ya, punya kemampuan artinya fisiknya kuat untuk pindah, ya, kemudian finansial pun juga ada untuk pindah. Sementara kalau kita tetap tinggal di rumah itu, tinggal di negeri itu, kita tidak mampu untuk mempraktekkan ajaran-ajaran agama Islam, maka di saat itu hijrah kita hukumnya wajib. Nah, apa dalilnya?
Dalilnya surat An-Nisa ayat 97. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, malaikat bertanya kepada mereka, fima kuntum, bagaimana keadaanmu ini? Kunna, kemudian qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, kami ini termasuk di antara orang-orang yang lemah, yang tertindas di negeri Mekah. Ya, orang-orang yang lemah. Qalu, mereka menjawab. Ya, para malaikat pun kemudian mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu adalah luas, fatuhajiru fiha, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu, faulaika ma'awahum jahannam wasa'at masira, mereka itulah orang-orang yang tempatnya ada di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya, ini An-Nisa 97 dijadikan dalil oleh para ulama bahwa wajib hukumnya hijrah dari suatu tempat apabila kita ini mampu untuk berhijrah dan tidak bisa menampakkan ajaran Islam di situ. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin dari kalangan para sahabat dan sahabiah. Yang kedua, apabila kita ini tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, fisik lemah, misalkan sakit, usia sudah tua, uang gak ada untuk hijrah, maka di saat itu hukumnya adalah tidak wajib untuk hijrah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 98. Allah berfirman, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali mereka adalah orang-orang yang lemah, yang tertindas, baik laki-laki, wanita ataupun anak-anak. La yastati'una hilatan, mereka tidak mampu berdaya upaya, wala yahtaduna sabila, dan mereka pun juga tidak mengetahui jalan hijrah. Nah, ya. Ini 3 hukum berkaitan dengan orang yang hijrah atau pindah dari negeri satu, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, Saudah ini termasuk di antara sahabiah yang memiliki kemampuan untuk hijrah. Maka kemudian beliau pun hijrah bersama dengan suaminya, Sakron bin Amr radhiyallahu an. Ya. Siapa Bu? Sakron bin Amr. Itu suami yang pertama. Nah, tidak lama kemudian setelah hijrahnya Saudah ini yang kedua kalinya, setelah pulang, suaminya yang pertama ini tiba-tiba sakit, dan tidak lama kemudian suaminya pun wafat. Maka lengkap sudah, ya, Saudah binti Zam'ah ini statusnya adalah janda tua. Loh, kok bisa janda tua, Ustaz? Ya, karena peristiwa wafatnya suaminya Sakron ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ya, tahun ke-10 kenabian. Dan peristiwa wafatnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan pamannya Abu Thalib juga di tahun 10 kenabian. Berarti usianya Kanjeng Nabi berapa, Bu? Usianya Kanjeng Nabi di saat itu beliau jadi duda umur berapa? 50. Ya kan? Beliau diangkat menjadi nabi umur 40.
Ditinggal wafat sama istrinya Khadijah tahun ke-10 kenabian. Berarti 50. Nah, usianya Saudah binti Zam'ah ini ketika ditinggal wafat oleh suaminya, usianya adalah 55. Nah, udah wis lengkap sudah ya. Wis enggak pati ayu, ya kan? Bukan anaknya orang berpangkat, anak 5, ya, anaknya 6, udah janda, tua lagi. Nah, ini kira-kira yang dilihat dari Saudah ini apanya? Ya, enggak ada. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Saudah daripada Aisyah, padahal tawarannya enak. Ya. Kenapa Nabi kok sampai memilih Saudah? Nah, ini rahasianya. Ya. Ternyata Saudah binti Zam'ah ini beliau tinggal di lingkungan orang-orang musyrikin. Ya. Jadi Saudah ini Bu, itu tinggal di keluarga suaminya. Ya. Dan keluarga suaminya ini semuanya masih dalam keadaan musyrik. Ampun, ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita mungkin ada seorang wanita janda, ya, punya anak 6, tinggal di lingkungan keluarga suaminya yang suaminya Kristen semua keluarganya, ya. Atau keluarga suaminya ini Hindu semua. Coba bayangkan, siapa kira-kira wanita muslimah mana yang kuat kayak begitu? Ditambah lagi dengan ayahnya yang bernama Zam'ah ini juga masih musyrik, belum Islam Bu. Udah wis lengkap sudah. Nah, maka karena pertimbangan sosial kemasyarakatan, karena pertimbangan iman untuk menyelamatkan akidah dan imannya Saudah, maka Kanjeng Nabi milih Saudah. Nah, jadi pertimbangannya itu, ya, menyelamatkan keimanannya Saudah, juga kemudian menyelamatkan hidupnya Saudah, ya. Nah, itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga pernikahan Saudah bersama dengan Kanjeng Nabi itu mengundang keheranan orang-orang musyrikin Quraisy. Loh, kok bisa heran Ustaz? Ya. Kata orang-orang Quraisy, ya, ketika mendengar Saudah ini dilamar sama Kanjeng Nabi, mereka heran. Loh, Muhammad ini kok mau ya menikah sama Saudah? Loh, kenapa kok mau? Lah gimana? Saudah ini udah, ya, parasnya nggak cantik, bukan orang kaya, rondo, tuwek, anak 6. Wah, ampun Bu. Ya heran lah. Ya mungkin kita, teman-teman kita, tetangga kita, loh Pak, Seta, sampai niki gawe kacamata apa sampean Pak? Kok gelem ambek Saudah, mungkin begitu ya. Sing sampean delok iku apa nih? Ya? Itu begitulah respon orang-orang musyrikin Quraisy, ibu-ibu semua, menghadapi pernikahan Kanjeng Nabi bersama dengan Saudah. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ternyata, ya, bukan hanya itu saja, ya, yang menjadi motivasi Kanjeng Nabi untuk menikahi Saudah binti Zam'ah. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah karena beliau pun juga memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya. Apa kelebihan yang pertama? Ya. Kelebihan yang pertama, Ibunda Saudah ini memiliki kelebihan orangnya suka berbagi. Orangnya suka berbagi. Artinya orangnya ini, Ibunda Saudah ini benar-benar orangnya ini dermawan. Ya. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu beliau pernah memberikan satu keranjang kurma isinya uang, ya, isinya uang. Kemudian keranjang itu diterima oleh Saudah, Ibunda Saudah.
Kata Ibunda Saudah, ini apa? Keranjang kurma. Terus isinya keranjang kurma apa? Uang dirham, ya, uang perak. Ya. Kemudian tidak lama, uang perak tadi, uang dirham tadi dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dipandang butuh oleh Ibunda Saudah. Itu yang pertama, ya. Kelebihan yang dimiliki Ibunda Saudah, beliau punya sifat suka berbagi. Sampai karakter dan sifat ini pun dibawa sampai beliau meninggal dunia. Sehingga ketika para istri Nabi itu bertanya, Bu, kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kira-kira siapa di antara kami," yaitu para istri Nabi, "yang lebih dulu menyusul kamu?" Maksudnya menyusul meninggal. Maka Nabi jawab, "Yang lebih dulu menyusul saya di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Kalau bahasa kita panjang tangan apa, Bu? Suka mencuri ya. Kalau begitu, wah, berarti para istri Nabi ada yang suka mencuri dong. Enggak, bukan suka mencuri. Akhirnya apa? Ketika Nabi mengatakan yang paling panjang tangannya, buru-buru istri Nabi itu ngambil tongkat, Bu. Ya mungkin kalau kita zaman sekarang ngambil meteran, ya, meterannya penjahit. Ya. Para istri Nabi mereka mengambil tongkat, kemudian mereka mengukur tangan mereka. Diukur, Aisyah ngukur tangannya, Saudah ngukur tangannya, Zainab ngukur tangannya, dan seterusnya, Hafsah ngukur tangannya. Ternyata di antara sekian istri Nabi itu yang panjang tangannya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Nah, waktu itu para istri Nabi nggak paham yang dimaksud dengan panjang tangan. Ternyata belakangan kemudian mereka mengerti dan paham kalau yang dimaksud Kanjeng Nabi panjang tangan itu adalah suka berbagi, suka bersedekah. Ya, dan ternyata benar, Bu. Tidak lama kemudian ketika Kanjeng Nabi meninggal, maka yang menyusul berikutnya dari istri Nabi adalah Ibunda Saudah binti Zam'ah. Tuh, sampai kayak begitunya. Ya. Nah, kemudian watak, karakter dan sifat kelebihan yang dimiliki Ibunda Saudah yang kedua. Ibunda Saudah itu orangnya humoris. Napa humoris, Bu? Seneng guyon, suka bercanda. Apalagi ini bercanda guyon kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini kelebihan yang Nabi suka sama Saudah. Makanya Nabi itu betah banget, Bu, ya, mendampingi Saudah karena memang beliau orangnya suka guyon. Pernah satu ketika begini, Saudah bercerita, ya, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku ini sholat di belakang Nabi, jadi makmum. Sholat di rumah, Bu. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, ya, tiba-tiba tubuh beliau itu membentur telinga, membentur hidungku. Tidak tahu ini apa pantatnya Kanjeng Nabi, apa punggungnya Kanjeng Nabi yang membentur hidungnya Ibunda Saudah. Selesai sholat, Ibunda Saudah kemudian mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah," ini bahasa-bahasa guyon, "saya tadi sholat ting wingkinge panjenengan. Terus pas panjenengan niku rukuk, kok tiba-tiba tubuh jenengan itu membentur telinga, membentur hidung saya. Kemudian saya pegang hidung saya, ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut hidung saya itu lepas." Lu ampun, nah, ya. Takut karena hidung saya lepas. Lah kira-kira, Bu, pantat atau punggungnya Kanjeng Nabi ketika membentur hidungnya Ibunda Saudah ini kira-kira bisa lepas enggak hidungnya? Ya enggak bisa. Masa ada sih ceritanya jenengan kesenggol lengan wis, lengene bojone. Masa sampai ocul.
hidungnya, tidak mungkin kan? Ya, tapi itulah bahasanya Saudah, ya. Melihat gurauan daripada Ibunda Saudah, kemudian Kanjeng Nabi tertawa. Ya karena nggak mungkin kan hidung sampai lepas kan gara-gara terbentur dengan pantatnya Kanjeng Nabi. Maka Nabi pun kemudian tertawa. Ya. Nah itu sifat yang kedua. Ini senang Kanjeng Nabi. Ya. Pulang-pulang gitu ya, melihat problematika dakwah yang dihadapi sama beliau di luaran. Ya. Bagaimana capeknya beliau ketika ada di luar rumah, datang-datang ke rumah dihibur sama Saudah, dijak guyon. Nah, berarti apa ini Bu karakternya? Nah, karakternya itu yang bisa dicontoh adalah jenengan jadilah istri yang suka bercanda sama suaminya. Saya yakin Bu, suami mana yang gak suka dibercandai sama istrinya? Gak ada. Coba bandingkan. Pulang kerja, pulang capek, pulang penat dari luar rumah, suaminya nggak dicandai tapi malah diperenguti. Wis diperenguti kemudian dilapori meneh. Ya, sing berasi entek, sing susune entek, papa susunya habis. Aduh, lagi nanti papa pempesnya tinggal 1. Aduh, ya, wis diperenguti sih dilapori pempes, dilapori susu. Aduh ngeluh Bu, ya. Nah akhirnya Saudah ini pandai menempatkan diri. Beliau bercanda bersama dengan suaminya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah sekarang watak yang kedua, sifat atau karakter yang kedua dari Ibunda Saudah. Ibunda Saudah ini istri yang paling suka mengalah. Nah, saya ulangi nggih. Ibunda Saudah ini istri yang paling suka mengalah. Padahal statusnya waktu itu beliau adalah sebagai istri pertama setelah Khadijah wafat. Tidak berselang lama kemudian, 3 tahun setelah pernikahan beliau dengan Ibunda Saudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpoligami. Menikahi seorang gadis yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba, okay. Istri pertama, ya, kemudian dipoligami, yang poligami pun masih gadis, usianya masih 6 tahun. Coba, berhubungan dengan Nabi usianya udah 9 tahun, ya, perempuan mana yang tidak cemburu, ya kan? Oh cemburu jelas Bu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Saudah binti Zam'ah ini mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, konon ini ceritanya dalam riwayat yang lainnya itu seiring dengan berlalunya waktu, bulan dan kemudian tahun, ini Ibunda Saudah ini kan semakin tambah tua, ya kan? Semakin tambah tua. Bukan semakin tambah muda, enggak, ya usia enggak bisa dibohongi, gitu kan? Dan beliau paham dengan kondisi itu. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keinginan untuk menceraikan Saudah, ya, punya keinginan untuk menceraikan Saudah. Wallahu a'lam. Ini tendensinya apa? Ya saya yakin itu semua untuk kebaikan Kanjeng Nabi. Nah. Tiba-tiba kemudian Ibunda Saudah ini memohon kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, please deh. Ya, mungkin begitu bahasa kita, tolong Kanjeng Nabi, saya jangan diceraikan. Ya, please, tolong Kanjeng Nabi saya jangan ceraikan. Wes lah, saya tidak akan pernah berhasrat dengan laki-laki lain. Memang usia udah sepuh, ya. Tetapi saya ingin aku tetap menjadi istrimu di akhirat. Tuh, ya. Udahlah. Aku meskipun enggak diapa-apain Kanjeng Nabi, saya rela, saya ridho asalkan saya menjadi istrimu di akhirat. Itu keinginan Saudah. Ya kan? Nah, itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lainnya, Ibunda Aisyah menceritakan, lamma kabirat, tatkala Ibunda Saudah ini sudah lanjut, ja'alat yaumaha li Aisyah.
beliau menyerahkan jatah malamnya di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka kemudian Saudah mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ja'altu yaumi minka li Aisyah." Ya Rasul, aku jadikan jatah hariku ini aku serahkan kepada Aisyah. Tuh Bu, mengalah kan? Mengalah. Beliau pasrah, rela, ridho dikasihkan jatah harinya kepada Aisyah. Sehingga Ibunda Aisyah jatah malamnya jadi dua. Sehari jatahnya untuk beliau Aisyah, yang satu lagi jatahnya Ibunda Saudah dikasihkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ya. Bahkan bukan hanya itu saja. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika Kanjeng Nabi ini berpoligami dengan Ibunda Aisyah, yang ngajari Aisyah itu Ibunda Saudah. Loh, ya. Apa tumonan jenengan? Wis dadi madune sik malah ngajari madune. Loh, masa ada kayak begitu? Ya, nek iso ya duduk diajari, dikipatno nek iso. Gitu kan? Tapi ini Ibunda Saudah ndak. Bagaimana Ibunda Aisyah ini diajari, Bu, sama Ibunda Saudah? Ngene lho carane. Nek sampean pengen jadi istri yang baik, istri yang solehah, gini caranya. Diajari bagaimana melayani suami di meja makan. Ini bagaimana caranya melayani suami di atas ranjang. Wah ampun. Ya karena Saudah punya pengalaman, ya kan, dibandingkan dengan Ibunda Aisyah. Ya mungkin kayaknya benar gitu. Kalau ada pepatah gini, Bu. Perawan itu memang asik, tetapi janda lebih menarik. Mungkin begitu ya. Ya ini bahasa guyonan lah. Ya mungkin iya. Karena memang janda ini udah pengalaman dalam berumah tangga bertahun-tahun bersama dengan suaminya. Maka ketika beliau berpoligami dengan seorang gadis, diajari Aisyah bagaimana menjadi istri yang baik bagi suaminya. Tuh, karakter yang ketiga. Ibunda Saudah ini adalah seorang istri yang suka mengalah kepada para istri-istri Nabi yang lainnya. Nah, kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keempat. Ya. Karakter yang keempat adalah Ibunda Saudah ini adalah salah satu di antara wanita yang ketika datang perintah Allah, datang perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu sami'na wa ata'na. Tidak pakai tawar menawar, engkau se nanti kalau begini gimana, kalau yang seperti ini bagaimana, enggak. Ya. Diceritakan bahwa kebiasaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau membuang hajat, ya, membuang hajat itu mereka terbiasa keluar rumah. Jadi keluar malam-malam gitu ya, kemudian mereka berjalan di tengah padang pasir. Tidak seperti rumah kita, Bu. Rumah kita itu kan kalau mau buang hajat ada di dalam rumah nih, WC-nya, kamar mandinya ada di dalam rumah. Kalau rumah di zaman itu nggak ada, nggak di dalam rumah. Mereka kalau buang hajat mereka jalan ke padang pasir gitu, nyari tempat persembunyian, nyari batu, kemudian mereka BAB di sana, kencing di sana. Ya. Dan pada saat itu belum turun ayat tentang masalah hijab, belum turun. Nah, sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasa risih, ya, merasa risih dengan pemandangan seperti itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, mbok tolong jenengan perintahkan kepada istri-istrinya supaya pakai hijab." Begitu kata Umar. Tapi karena berhubung belum turun perintah ayat untuk pakai hijab, Nabi enggak mengiyakan. Nabi cuma diem, Bu. Nabi cuma diem, ya. Sampai kemudian tidak berapa lama Saudah ini mau buang hajat, keluar rumah enggak pakai hijab. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah satu lelaki yang paling hafal dengan
Ini kondisi fisiknya Ibunda Saudah. Posturnya tinggi, ya, dikenal sebagai posturnya tinggi, ya. Terus kemudian ya tinggi besar begitu. Kemudian wajahnya pun juga mudah dikenali. Ya, sehingga kemudian Umar bin Khattab pernah suatu ketika datang ke suatu majelis, kemudian beliau melihat Ibunda Saudah. Ya. Maka kemudian setelah itu apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dan tidak selang berapa lama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang masalah hijab, ya. Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'al mu'minina." Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, yudanina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Yang demikian itu agar mereka dikenali dan tidak diganggu. Apa yang terjadi setelah turun ayat ini? Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha bersama para istri yang lainnya, mereka bergegas langsung kemudian mengambil spray-spray kasur. Ada yang narik korden jendela, ada yang narik taplak meja, spray-spray kasur kemudian diambil, ditutupkan di atas kepala mereka. Tuh. Itu sifat dari Ibunda Saudah dan para istri yang lainnya. Mereka bersegera kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pakai menawar. Taib. Kemudian cerita yang kedua, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hajatul wada, haji perpisahan. Beliau berpesan sama istri-istrinya, aku berpesan berwasiat kepada kalian, setelah sepeninggalku nanti, aku harap tidak ada di antara kalian yang keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, Nabi berpesan kepada istrinya, nanti sepeninggalku aku berharap tidak ada di antara kalian yang keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji. Apa yang terjadi? Ibunda Saudah menyambut pesan suaminya pertama kali sembari mengatakan, demi Allah, ya, kata beliau, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, aku tidak pernah keluar rumah baik untuk ibadah haji maupun untuk keperluan yang lainnya. Sampai begitu Ibunda Saudah, ya, menyambut pesan dari wasiat dari suaminya. Maka sejak saat itu aku tidak pernah keluar rumah untuk berhaji dan juga tidak pernah keluar rumah untuk keperluan yang lainnya. Ya. 6. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak, ya, perangai dan kemudian perilaku yang begitu sangat terpuji yang dicontohkan oleh Ibunda Saudah binti Zam'ah ini, sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, dia bersaksi, ma ra'aitu imra'atan, tidak ada seorang wanita pun yang aku lihat, ya, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, an akuna fi mislahiha, yang wanita yang sudah berusia lanjut, min Saudah binti Zam'ah, dibandingkan dengan Saudah binti Zam'ah. Nah,
Ya, sampai begitu. Ya. Dari keempat tadi itu, ya, karakter, perangai dan akhlak dia yang terpuji, sampai Ibunda Aisyah pun menjadi saksi, tidak ada seorang wanita yang lebih aku cintai dibandingkan dengan Saudah binti Zam'ah ketika dia berusia senja. Sampai begitu, ya. Persaksian daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Kemudian yang terakhir adalah wafatnya Ibunda Saudah. Ya. Memang riwayat ataupun cerita Ibunda Saudah ini, ibu-ibu, itu tidak banyak riwayat, tidak banyak cerita tentang beliau, sangat sedikit sekali. Itu kurang lebihnya gambaran lah yang bisa kita petik bersama-sama dari kisahnya Ibunda Saudah yang sangat singkat. Wafatnya Ibunda Aisyah ini terjadi pada tahun 54 Hijriah di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab di tahun 54 Hijriah. Ya, kurang lebih itu usia beliau 55 ditambah dengan Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar 3 tahun. Ya 60 atau mungkin 61, ya. Di usia 60 dan 61 tahun Ibunda Saudah itu wafat, ya, di tahun 54 Hijriah. Oke. Itulah ibu-ibu semuanya yang semoga dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala, sejarah singkat ataupun riwayat-riwayat singkat yang menceritakan tentang Ibunda Saudah binti Zam'ah. Ya. Jadi yang kita bisa ambil, ya, pelajaran ataupun hikmah dari kisah beliau, yang pertama adalah bagaimana beliau ini menjadi seorang wanita yang panjang tangan, artinya suka berbagi. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang wanita yang pandai menghibur suaminya, ya. Kemudian yang ketiga, beliau adalah seorang istri yang pandai mengalah terhadap istri yang lainnya. Yang keempat, beliau adalah seorang istri yang bersegera memenuhi perintah Allah Ta'ala dan perintah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, ada pertanyaan atau mau disampaikan, dipersilahkan. Tidak ada. Okay. Alhamdulillah. Berarti sudah paham semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.